Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, hari Minggu, tanggal berapa ya? 15 Desember. Kita boleh berada di rumah Tuhan dan kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan. Ini suatu kebahagiaan, suatu kesenangan bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu tatkala kita datang kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga akan menyenangkan hati kita. Amin. Mari saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Wahyu 22 ayat yang ke-7, ayat 6 sampai ayat yang ke-16, namun saya akan baca ayat yang ke-7 saja. Terjemahan lama berbunyi demikian. Ingatlah aku datang kelak dengan segeranya. Berbahagialah orang yang menurut segala perkataan nubuat di dalam kitab ini. Terjemahan baru. Ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Iya, terima kasih dan silakan duduk. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir dari Alkitab, yang terdiri daripada 66 kitab. Dan kitab Wahyu ini adalah kitab yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Tatkala Rasul Yohanes ditangkap karena memberitakan Injil, dibuang ke Pulau Patmos, dan dalam keadaan pembuangan dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan selesai dia berpuasa, maka Tuhan mengungkapkan rahasia-rahasia akhir zaman. Tuhan mengungkapkan hal-hal yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dan itulah firman Tuhan yang sudah kita baca. Diungkapkan bagaimana hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman ini. Sebab itu berbahagia kita bisa diajarkan firman Tuhan, kita bisa mengerti, dan terlebih kita bisa melakukan firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 6 ini sampai ayat yang ke-16 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa tatkala Tuhan datang, maka saudara sekalian, apa yang harus dia lakukan? Dia datang untuk menyelamatkan orang yang tetap setia, orang yang bertekun sampai pada langkah yang terakhir. Artinya, dia mendengarkan firman Tuhan. Dia melakukan semua hukum-hukum Tuhan dengan setia. Ya. Bukan setengah-setengah hati saja, tetapi yang melakukan hukum-hukum Tuhan dengan setia. Sampai akhir hidupnya dia setia. Karena ayat pokok tadi dikatakan, ingatlah aku datang kelak dengan segeranya. Berbahagialah orang yang menurut segala perkataan nubuat di dalam kitab ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan dapat melakukan segala nubuatan di dalam firman Allah ini. Itu orang yang berbahagia. Kalau ada yang berbahagia, maka ada orang juga yang tidak berbahagia. Orang yang tidak berbahagia artinya dia hanya mendengar firman dan tidak melakukannya. Artinya pada akhirnya dia akan binasa. Orang kalau binasa, sebelum binasa pun dia itu mengalami kesukaran-kesukaran, masalah-masalah. Pada akhirnya dia akan bunuh diri atau mati di dalam dosa. Tempatnya itu surga. Tetapi
Yang dikatakan orang yang berbahagia, yang mendengar nubuatan, melakukan apa yang tertulis di dalam firman Allah ini. Sebab itu kita berusaha supaya kita dengar baik-baik firman Tuhan. Tatkala kita dengar, kita tahu di hati, dan selalu kita ingat-ingat akan firman Allah itu. Artinya kita renungkan siang dan malam. Jadi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, yang berbahagia, yang mendengar firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Sidang Jumat sudah melakukan ini kan? Atau cuma merenungkan nasib? Aduh, bagaimana kehidupan kita? Kami ini berkat so berkurang, masalah bertambah, terjadi hal-hal yang saudara kasih dalam Tuhan mengganggu ketenangan, sehingga yang dia renungkan, yang dia pikirkan tentang nasibnya. Banyak penderitaan, di kiri kanan menderita, bahkan di dalam pun ada kegoncangan. Ini cara iblis, saudara, agar supaya kita tidak berbahagia. Tuhan, maunya Tuhan kita selalu berbahagia di dalamnya. Karena Tuhan menciptakan kita menjadi miliknya. Bahkan Dia tidak tanggung-tanggung menebus kita. Mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya, Dia korbankan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga kita ini menjadi berharga di pemandangan Tuhan. Ya. Artinya saudara, kalau berharga di pemandangan Tuhan, berarti lebih daripada harga yang ada di dunia ini. Sebab itu dikatakan saudara, ya, lebih berharga, lebih baik, ya. Dikatakan apa gunanya, ya? Dikatakan firman Tuhan dalam kitab Matius, apa gunanya seseorang itu memiliki seentero dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Jadi kalau kita pun memiliki harta dunia seentero, ya, seentero memang tidak mungkinlah kita memiliki harta seentero dunia, tetapi harta saja secukupnya itu, ya sudah cukup. Tetapi saudara, kalau jiwanya binasa, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita memiliki harta sorga, harta sorga itu apa saudara? Yaitu firman Tuhan dan karunia-karunia Roh Kudus. Dan Tuhan sudah berikan bagi kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Karena firman Allah dan Roh Kudus itu, itulah yang membentuk kita, menyempurnakan kita. Sebab itu kita diingatkan selalu untuk dengar firman Tuhan, ya. Dengar firman Tuhan, taruh di dalam hati, sehingga jiwa ini akan tenang. Karena saudara, kalau kita kekurangan firman, ini jiwa ini selalu mendengar cerita-cerita bohong, gosip-gosip, berita-berita hoax yang sangat menyakiti hati. Jiwa, apa itu jiwa? Itu darah saudara, ya. Darah itu saudara sekalian bergejolak mendengar berita-berita yang menyakiti. Tetapi Tuhan datang lewat Roh Kudus, lewat firman Tuhan untuk berikan ketenangan. Sebab itu bukan sedikit orang yang banyak masalah itu, dia tekanan darah naik. Dokter-dokter yang saudara sekalian menerapi itu ahli dalam, ya, paling banyak memeriksa orang yang darah tinggi, sehingga ada yang selalu minum obat. Kenapa saudara sekalian? Karena tensinya selalu naik. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan, maka saudara sekalian kita akan mengalami ketenangan. Orang yang mengalami ketenangan saudara adalah orang yang berbahagia. Karena Tuhan katakan saudara, jangan kamu takut menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah. Itu kan firman Tuhan bilang. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa kita masih takut? Ya. Kadang-kadang saudara saya, kita lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Kita lebih takut
iblis daripada takut Tuhan. Begitu toh, ya. Coba aja kalau kita jalan malam-malam, kalau cuma jalan cuma sendiri, ya, dia akan atau dia tidak akan mau berjalan. Tanya kenapa tidak mau jalan? Ya saya takut. Takut siapa? Takut setan. Ya. Tetapi dia tidak pernah berkata saya takut Tuhan. Nah ini saudara sekalian harus kita maknai bahwa inilah Tuhan datang ke dalam dunia ini, memberitakan kita pengajaran yang benar, firman Allah yang benar, supaya saudara jalan kita menuju ke sorga itu ya dan amin pasti, bukan kira-kira. Banyak orang sekarang akhir zaman berita-berita khotbah-khotbah di YouTube luar biasa saudara, tetapi mereka tidak tahu untuk sampai ke sorga. Memang khotbah-khotbah luar biasa dengan perkataan-perkataan yang meyakinkan, karena perkataan-perkataan yang disampaikan itu cuma menyenangkan daging, ya. Kalau kita mendengarkan berkat, wow saudara, senang ini daging, tetapi roh menderita, ya. Kalau kita diberkati, senang ini daging. Nah saudara sekalian, apakah kita bisa bertanya, apakah rohani kita ini senang? Apakah jiwa kita ini tenang? Sebab itu saudara dengar baik-baik firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri, dan firman Tuhan itu adalah Tuhan. Itu yang perlu kita dengar. Dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, firman Allah itu hidup dan penuh dengan kuasa. Coba baca Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang dalam Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Sebab di dalamnya Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah saudara sekalian kekuatan Injil. Kekuatan Injil yang saudara sekalian diberikan oleh Tuhan untuk kita taruh di dalam hati. Bukan hanya taruh, tetapi direnungkan, dilakukan. Sebab kalau kita melakukan itu, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup. Kita tidak akan pernah mengalami kekhawatiran. Bahkan saudara, apapun yang kita minta kepada Tuhan, itu Tuhan akan kabulkan. Dan orang yang dipenuhi dengan kebenaran, dia tidak peduli lagi dengan hal-hal duniawi. Meskipun hartanya bertambah-tambah, dia tidak peduli dengan itu. Memang kehidupan manusia itu sangat butuh itu. Tetapi saudara, kalau dia dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara sekalian dia akan bersuka cita terus dengan kebenaran. Nah, kalau dia diberkati dengan barang-barang berharga, bahkan emas dan perak pun, dia tidak tertuju di situ. Apa sebab? Kebenaran ini menutupi keinginan-keinginan tabiat duniawi. Apa sebab saudara? Dia punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadi kekuatan Allah, saudara. Dan itu bagi orang yang benar, orang yang beriman, hidup oleh karena iman. Adakah kita beriman, saudara? Kalau Tuhan datang sekarang, apakah surga? Apakah kita pastikan apakah kita di surga, saudara? Selagi kita belum melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, masih ada dosa-dosa yang mempengaruhi kita. Entahkah dosa-dosa kecil, dosa-dosa sedang, atau dosa besar. Karena itu dosa, saudara, itu berbicara tentang kejahatan.
Dan dosa itu enak untuk tubuh. Ya. Sebab itu karena enak untuk tubuh, tubuh suka saudara sekalian dia dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhannya itu dipenuhi. Sebab itu orang kalau kekurangan, dia akan mencari cara, cari jalan bagaimana dia mendapatkan kebutuhan hidupnya. Bahkan dia bisa mencuri, mengambil milik orang lain. Bahkan dia bisa, saudara sekalian, membunuh untuk memenuhi kebutuhan. Bukan sedikit kita lihat di layar televisi, satu keluarga dibunuh cuma karena orang mau mengambil hartanya. Satu keluarga. Dan yang membunuh itu juga saudara sendiri. Saudara bisa bayangkan. Zaman sekarang saudara, harta itu saudara, hati-hati. Orang kalau banyak harta justru mengalami ketakutan. Dia kalau rumahnya penuh dengan berkat, contoh penuh uang, ada berangkas, harta yang banyak, mobil yang baru-baru, coba dia tinggal sendiri di situ atau satu keluarga, yang ada di dalam hatinya kekhawatiran, takut jangan orang masuk mencuri. Bukan cuma mencuri, dia akan membunuh. Tetapi kalau orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, saudara, rumahnya meskipun tidak tutup, pintu tidak tutup, jendela tidak tutup, pada malam hari dia tetap tertidur pulas. Orang Manado bilang tasono kong mangoro. Apa sebab? Dia tidak berpikir apa yang orang mau ambil, saudara. Nah ini saudara sekalian menjadi perenungan kita. Apa yang kita mau cari dalam dunia ini? Justru kadang-kala orang yang mencari hal-hal tertentu, orang lain tidak suka itu. Yang terjadi sekarang banyak orang mencari supaya bisa bekerja di satu perusahaan besar. Ya. Tetapi orang yang sudah bekerja di perusahaan, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia punya usaha itu lebih besar daripada gaji perusahaan. Banyak orang berlomba-lomba berusaha untuk menjadi pegawai, saudara. Tetapi orang ada yang sudah jadi pegawai karena bisnisnya dia rela tinggalkan, stop jadi PNS dan dia jadi pengusaha. Itu terjadi, so pernah ada. Jadi kadang-kadang apa yang kita rindu-rindukan, orang lain saudara sekalian tinggalkan begitu saja. Ini realita yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara, sebab itu dikatakan oleh Nabi Yeremia, jangan orang pintar, orang yang penuh pengetahuan bermegah-megah karena pengetahuannya. Coba minta tolong Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayat 24. 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Cuma kadangkala kita berpikir atau berkata, aduh firman Tuhan itu tidak cocok dengan kita. Tetapi namanya firman Tuhan itu benar. Kalau sekarang kita belum mengerti, pada akhirnya kita akan mengerti. Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Terjemahan sama, orang berhikmat, ya, orang berilmu pengetahuan. Jangan yang bangga karena pengetahuan. Orang kuat dan bermegah karena kuatnya. Artinya orang yang kuasa, orang kuat, power, dia bisa mengatur
Ya, kalau dia menjadi pimpinan, dia menjadi pejabat negara, dia bisa mengatur, dipindahkan, menerima pegawai. Dia bisa memilih orang-orang, dia punya power. Sehingga jadi kebanggaannya luar biasa. Tetapi Tuhan katakan jangan bermegah karena kekuatannya. Kemudian yang ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Banyak orang-orang kaya jadi sombong. Ya. Dia bangga dia punya segalanya, punya harta. Saudara, Tuhan katakan jangan kamu bangga bermegah. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan ayat 24, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Jadi yang berbahagia, ya, adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang patut kita banggakan. Jadi saudara, paradigma kita atau pandangan kita tentang harta, jangan saudara sekalian tertuju di harta-harta itu. Kadangkala itu harta itu bikin sakit hati, ya. Kadangkala harta itu membuat masalah. Kadangkala saudara baku saudara sekalian saling bertengkar, saling bunuh cuma karena warisan tidak sama. Kadangkala anak-anak jadi bentrok cuma karena harta yang salah dibagikan, ya. Tidak puas. Sebab itu saudara, berbahagialah kalau orang tua mengajarkan anak-anaknya tentang firman Tuhan. Kalau dia penuh firman Tuhan, dia akan senang. Dia akan senang. Apa sebab? Firman Tuhan yang menuntun dia menuju kepada keselamatan yang kekal. Bukan cuma saudara sekalian nanti di sorga. Selama dalam dunia ini, firman Tuhan akan menenangkan kita. Memang saudara di hari-hari ini, apalagi ini akhir zaman, masalah-masalah lebih berat, lebih banyak, dan kita ditawarkan kebenaran. Kemudian kita juga ditawarkan kedudukan, harta jabatan, bahkan uang. Ya. Saudara, bagi orang yang beriman, dia akan tetap percaya dan mengandalkan kebenaran. Meskipun dia hidup susah, meskipun dia menderita, tetapi dia akan ikut Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang terlalu banyak di sana, lebih memilih kekayaan, jabatan, harta, agar supaya dia bisa melakukan yang dia inginkan. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, ya, Rasul Paulus, ya, dia berusaha melakukan akan hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, memberitakan Injil penuh dengan pergumulan. Dia ditolak, dia mengalami penderitaan, tetapi dia tetap beritakan Injil. Pernah hanyut di laut, kedinginan, karam kapal. Pernah masuk penjara, saudara. Cuma karena memberitakan Injil dia tidak takut. Orang zaman sekarang kalau mau bilang masuk penjara dia takut. Tetapi Paulus, dia punya prinsip, lebih baik ikut Tuhan. Kalau mati pun itu keuntungan. Hidup masih berguna bagi kamu, bagi keluarga. Tetapi kalau dia mati dia lebih senang, sudah bersama saya dengan Bapa di surga. Ini motivasi, ya. Bagaimana Rasul Paulus yang diajarkan oleh Tuhan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan dan dia tahu apa yang ada di dunia ini. Dia lebih berpikir tentang perkara-perkara sorga, perkara-perkara di atas. Ada lagi saudara sekalian seorang nabi. Saudara kenal Nabi Musa? Ada yang kenal Nabi Musa? Kita cuma dengar lewat firman Tuhan. Musa itu karena waktu itu di Mesir, kalau orang Ibrani, ya, 2 tahun ke bawah perintah raja harus dibunuh.
Sehingga karena Musa ini lahir, ya, di saat itu maka orang tuanya diberikan hikmat Tuhan. Kalau mau pegang, mau polok-polok, biar mau lari di mana tetap raja mau dapat. Ya, bikin tempat keranjang, kemudian DP tempat tidur, kemudian hanyutkan di sungai. Saudara, meskipun orang tua penuh dengan kekhawatiran, apakah anak ini tidak akan tenggelam atau jatuh terbalik? Ada, saudara saya, tetapi untuk menyelamatkan mereka rela buat itu. Ya. Tetapi ajaib Tuhan, ya. Tatkala dia, saudara sekalian, itu keranjang itu dan Musa itu, dia hanyut melewati itu putri raja sedang mandi. Kemudian mereka melihat ada bayi yang, saudara sekalian, yang ganteng, yang bercahaya merah-merah, dan mereka jatuh cinta. Dan Musa tinggallah di istana. Memang, saudara sekalian, kehidupan di istana itu, saudara sekalian, kehidupan yang glamor. Artinya segala kebutuhan itu ada. Apapun yang dia butuhkan, mau kerajaan, mau kereta, mau uang, mau emas, apapun yang dia butuhkan tetap tersedia. Soal makanan itu soal kecil, soal pakaian apa yang dia mau pakai itu soal kecil, senang, saudara. Tetapi Musa, saudara kasih dalam Tuhan, dia tidak, saudara sekalian, cenderung kepada keindahan, kemewahan, bahkan kelimpahan harta yang banyak. Itu Musa, ya. Tetapi dia rela menderita sengsara dengan orang-orang pilihan Tuhan, ya. Dia rela tinggalkan kerajaan, dia rela tinggalkan kesenangan cuma untuk menderita. Tetapi dalam penderitaan ini dia melihat pahala. Ini, saudara sekalian, bisa kita baca dalam kitab Ibrani pasal 11. Ini kesaksian firman Tuhan. Ibrani pasal 11 kita baca ayat 24 mulai sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iya, ini, saudara, satu keputusan daripada seorang Musa. Ya. Apakah kita bisa sama dengan Musa? Meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kesenangan cuma untuk menderita. Dalam terjemahan lama dikatakan begini, dari sebab iman juga Musa enggan dikatakan anak putri Firaun tatkala ia sudah besar. Dia tidak mau dia dikatakan anak putri Firaun. Tatkala dia sudah besar, dia sudah mengerti. Saudara, kalau kita, saudara sekalian, tinggal di istana raja, tinggal di istana presiden, saudara, ya, walaupun bukan orang tua kita, bukan papa kita, bukan, saudara sekalian, mama kita, itu ibu negara, tetap orang semua panggil papa, ya, mama, karena kita tinggal di istana. Senang, saudara. Tetapi Musa tidak, dia tidak mau. Kemudian, saudara sekalian, ayat 25, maka relalah ia teraniaya bersama-sama dengan kaum Allah daripada menyukakan kesukaan yang berdosa seketika lamanya. Dia rela teraniaya, dia rela menderita dengan orang-orang Ibrani, saudara-saudaranya, daripada kesukaan yang sementara ini, ya. Ayat 26, karena pada pemandangannya kecelaan daripada Kristus itu lebih besar harganya daripada segala kekayaan Mesir, sebab ia memandang kepada pahala. Saudara, kita perhatikan baik-baik, ya. Pemandangannya
Kecelaan daripada hal Kristus lebih besar harganya daripada segala kekayaan Mesir. Sebab ia memandang kepada pahala atau upah. Upah kita, saudara, yaitu kita akan dapatkan di sana apabila kita setia sampai pada langkah yang terakhir. Jadi di hari-hari ini, ya, Tuhan akan segera datang. Pilihan ada di setiap hati kita. Mau setia, mau melakukan firman Tuhan, atau tidak mau melakukan firman Tuhan, itu pilihan kita. Karena iblis pun dia berusaha menjatuhkan kita, memberikan berita-berita hoax. Bahkan iblis itu kasih bakalai, suami istri, orang tua dengan anak-anak kasih bakalai, kasih adu. Ya. Bahkan iblis itu bikin perkelahian antara tetangga dengan tetangga, membuat kerusuhan, membuat peperangan. Itu kerja iblis. Sebab itu jangan beri tempat kepada iblis, tetapi berilah tempat untuk firman Tuhan, untuk Roh Kudus, untuk membentuk kita. Hidup kita dalam dunia ini, saudara, hanya singkat, nak lama-lama. Sebab itu selagi ada kesempatan, selagi kita masih kuat, masih bisa cari Tuhan, carilah Tuhan. Dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Itu menjadi keuntungan kita. Firman Tuhan membuka kita wawasan pikiran. Karena di hari-hari ini orang mau cari apa? Ya. Apalagi jemaat-jemaat yang sudah senior. So tua-tua begini kan Pak Yori, orang mau cari apa? Ya. Bapak Sony mau cari apa lagi dalam dunia? Ya. Anak-anak sudah berhasil, ya. Sudah bekerja, tinggal kita cari Tuhan. Terlalu bodoh kita kalau masih ada kesempatan. Dengan berkat-berkat yang ada, kita tidak cari Tuhan. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Cuma sementara orang di dunia. Satu kali kita akan dipisahkan. Suami istri akan terpisah. Anak-anak juga akan terpisah dari orang tua. Semua akan pergi kepada Bapa di sorga. Semua akan ke Yerusalem baru, akan ke sorga, ke dunia baru. Semua akan ke sana. Namun, ya, akan ada yang tertinggal. Tentunya kita tidak suka untuk tertinggal. Amin. Mari kita buat keluarga kita supaya semua kita ada di dunia baru. Kalau perlu Yerusalem baru sebagai pengantin-pengantin. Jadi jangan kita terpengaruh dengan keadaan dunia, karena Tuhan segera akan datang. Sebab itu tatkala Tuhan datang, kita sudah siap berbahagia. Tapi tatkala Tuhan datang, Tuhan datang itu, saudara, seperti pencuri. Kata kita Injil, Dia datang di saat kita tidak sangka-sangka. Bukan nanti sakit, tetapi dalam keadaan sehat-sehat. Bisa dia menjemput kita sedang duduk. Dia bisa menjemput kita sedang makan. Dia bisa menjemput kita dalam perjalanan, di kendaraan. Dia bisa menjemput kita tatkala kita tidur. Kapan saja dia bisa jemput. Sebab itu kalau melihat situasi sekarang, jagalah hubungan dengan Tuhan. Sehingga di saat kita duduk, di saat kita berjalan, di saat kita di rumah dengan keluarga, di saat kita tidur, kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga tatkala sangkakala Allah berbunyi, maka saudara-saudara nama kita ada di sana. Sebab ada yang saudara sekalian, tatkala sangkakala Allah berbunyi, namanya tidak ada dalam buku kehidupan. Berbahaya, saudara. Apa yang kita kerjakan, pengorbanan kita dalam dunia, dalam melayani, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itu mengalami kekecewaan. Saya sebagai hamba Tuhan berusaha agar supaya sidang Jumat bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena sudah siap kalau disampaikan firman Allah sekeras-keras ini, tetapi meskipun keras, mari kita terima dengan kasih Tuhan. Karena firman Tuhan itu menyelamatkan kita. Mencari apa kita dalam dunia? Apa yang kita mau kerjakan selain menyenangkan hati Tuhan? Sehingga tatkala Tuhan datang,
namaku ada. Tak kalah sangka kala Allah berbunyi, kita sudah ada di sana. Inilah firman Tuhan bagi saya dan saudara. Sebab itu di hari-hari ini, di tengah-tengah kita merayakan perayaan-perayaan Natal, pastikan, yakinkan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Cara kita, hidup kita, kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus, sehingga kita memandang kepada keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita, dan mari kita mempersiapkan diri. Kita akan datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.